Demonstrasi kontekstual visi guru penggerak dengan kerangka bagja oleh Johan Kurniawan, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lampung Tengah. Pendahuluan. Dalam dunia pendidikan yang terus berkembang, seorang guru dituntut untuk menjadi agen perubahan. Inquiry apresiatif menawarkan sebuah kerangka kerja yang powerful untuk menggali potensi diri dan mengapresiasi perubahan positif di lingkungan sekolah. Melalui tugas demonstrasi ini, kita akan belajar bagaimana menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik, serta merumuskan prakarsa perubahan yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Tujuan: calon guru penggerak mempraktikkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Calon guru penggerak menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Pendekatan inquiry apresiatif, pendekatan yang menekankan kepada penghargaan terhadap nilai-nilai positif yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam konteks prakarsa perubahan. Pendekatan ini mendorong untuk melihat dan menghargai potensi kekuatan dan kontribusi yang dapat diberikan oleh individu atau kelompok dalam mencapai tujuan perubahan yang diinginkan. Kerangka bagja adalah sebuah model atau pendekatan yang digunakan untuk mengelola proses perubahan, khususnya dalam konteks pendidikan. Visi saya, terwujudnya pelajar yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, berpikir kritis, komunikatif dan kolaboratif, serta mampu berkontribusi aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Prakarsa perubahan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa melalui pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Kerangka bagja yang pertama yaitu B, buat pertanyaan. Jenis pertanyaannya, apa yang menjadi kendala utama dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa? Dan sedangkan daftar tindakannya, mengumpulkan data melalui survei guru dan siswa mengenai PBL, menganalisis kurikulum untuk identifikasi materi yang sesuai, observasi kelas untuk melihat keterlibatan siswa dalam pemecahan masalah. Setelah tadi ada buat pertanyaan, sekarang ambil pelajaran. Ya. Dalam ambil pelajaran ini pertanyaannya adalah, apa saja pengalaman positif dan negatif yang pernah terjadi dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa sebelumnya? Berikutnya, pelajaran apa yang dapat diambil dari pengalaman tersebut? Yang berikutnya lagi, penelitian apa saja yang telah dilakukan terkait dengan penerapan PBL di sekolah? Sedangkan daftar tindakannya,
Melakukan studi literasi atau literatur lah ya, yang berbasis atau yang membahas implementasi PBL di sekolah. 2. Mengevaluasi program sebelumnya jika ada untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalannya. 3. Diskusi kelompok dengan guru-guru lain untuk berbagi pengalaman dan pelajaran yang mereka dapatkan dari pengalaman atau penerapan metode pembelajaran yang berbeda. Berikutnya, yang G, gali mimpi. Pertanyaan pada gali mimpi ini, 1. Bagaimana gambaran ideal pembelajaran berbasis masalah di sekolah? 2. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang nanti terjadi ketika kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa terwujud? Ya. Sedangkan daftar tindakannya melakukan brainstorming kolektif, bisa mengajak guru, siswa, dan orang tua. Yang kedua, membuat visualisasi gambar ideal, bisa dengan poster, mind map, atau video terkait kebiasaan-kebiasaan siswa bisa berpikir kritis dan kreatif nantinya. Berikutnya, setelah gali mimpi ada C, yaitu jabarkan rencana. Dalam jabarkan rencana ini saya memiliki pertanyaan. Yang pertama, langkah-langkah apa ya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam penerapan PBL? 2. Bagaimana cara melibatkan seluruh guru dalam proses pengembangan dan implementasi PBL? 3. Program apa saja yang dapat dilaksanakan untuk mendukung implementasi PBL? Berikutnya, daftar tindakan. Membentuk tim inti untuk memimpin pelaksanaan prakarsa, menyiapkan sumber daya yang ada untuk mendukung pelaksanaan implementasi PBL. Dan yang ketiga, membuat modul pelatihan untuk guru yang mencakup teori PBL, langkah-langkah penerapan, dan contoh-contoh kasus. Masuk ke A, yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan prakarsa ini? 2. Peran dan tanggung jawab masing-masing pihak apa saja? 3. Jadwal pelaksanaan kegiatan apa saja? Dan terakhir, bagaimana cara mengevaluasi proses dan hasil pelaksanaan prakarsa ini? Sedangkan daftar tindakannya, membuat jadwal pelatihan guru secara bertahap mulai dari pengembangan konsep PBL hingga praktek langsung di kelas. Melakukan pendampingan berkelanjutan kepada guru selama proses implementasi. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi berkelanjutan, mendokumentasikan kegiatan yang dijadikan pembelajaran di masa mendatang. Kesimpulan dari modul ini adalah pendekatan inquiry apresiatif dengan kerangka bagja adalah cara yang efektif untuk merumuskan visi dan mendorong perubahan positif. Inquiry apresiatif mengajak kita untuk fokus pada kekuatan dan potensi yang sudah ada, lalu mengubahnya menjadi tindakan nyata.